Hola amigos parantos, kumaha damangos? Gimana puasa pertamanya? Masih kuat? Masih bersama Ega di sini yang akan menemani bulan puasa kalian dengan film-film yang pastinya sangat seru. Oke, kali ini kita udah masuk part 2 ya. Mudah-mudahan kalian suka sama series ini guys. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Karena jejak Xiao-er dan gadis kuno tak dapat ditemukan, klan Xuantian melakukan penjagaan yang sangat ketat di gerbang kota. Saat itu ada seorang gadis bernama Cuci yang mencoba keluar, tapi dia ditahan oleh salah seorang penjaga. Namun tak lama ada seorang pria yang datang dan bilang pada penjaga jika Ci adalah putri dari dokter yang disuruh mencari tanaman obat oleh ayahnya. Setelah memeriksa keranjang bambu yang dibawa Ci, akhirnya penjaga itu pun mengizinkannya pergi. Sementara Xiao-er dan sang gadis kuno sampai di sebuah ruangan yang di sana ada sebuah tungku besar yang disebut platform roh kehidupan. Gadis kuno langsung menggunakan energi spiritualnya pada tungku tersebut. Sementara Xiao-er merasa aneh karena totem di lengannya menghilang dan dia berpikir kalau totem itu mempunyai batas waktu. Tak lama muncul penjaga tempat itu yang disebut Divine Beast berbentuk naga. Karena totem di lengan Xiao-er menghilang, ia pun mengira jika Xiao-er adalah seorang penyusup dan naga itu pun langsung menyerangnya. Gadis kuno membawa Xiao-er terbang dan terus dikejar oleh naga tersebut. Naga itu menyerang dengan semburan nafasnya membuat Xiao-er dan gadis kuno terjatuh. Xiao-er mencoba mengaktifkan totemnya lagi dan memegang lengan si gadis kuno yang sedang tak sadarkan diri. Walau berhasil berubah, hal aneh terjadi pada Xiao-er karena ia tiba-tiba sudah berada di sebuah hutan. Tak lama, Ci muncul di hutan itu dan melihat Xiao-er. Ternyata Ci mengenal gadis kuno itu yang katanya bernama Xi Yingyu. Dan ia pun sedikit terkejut karena melihat Xiao-er berubah menjadi manusia lagi. Ci mengobati luka Yu walau hanya memberi perban pada luka luarnya saja. Ci bilang jika kekuatan roh Yu berantakan dan harus diobati menggunakan obat ajaib. Ternyata obat ajaib itu berada di mansion kota Shangxi dan mereka bertiga pun segera menuju ke sana. Sesampainya di kota, tentu mereka dicegat oleh penjaga, namun pria tua tadi yang diketahui bernama Po Fu meminta prajurit yang berjaga membiarkan Ci lewat. Xiao-er pun lolos karena Ci bilang mereka adalah pasien ayahnya yang merupakan seorang dokter. Namun kemudian penjaga dari klan Xuantian menghentikan Xiao-er dan ingin memeriksa Yu, tapi Xiao-er kemudian memukul penjaga itu. Perbuatan Xiao-er membuat keberadaan mereka diketahui oleh Getan yang lalu datang ke gerbang kota untuk menemuinya. Tanpa banyak basa-basi, si Getan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Xiao-er, namun Yi kemudian datang dengan membawa beberapa prajurit bersamanya untuk melindungi pangeran. Xiao-er bertanya pada Getan apa dia punya bukti menuduhnya sebagai bagian dari klan kuno. Getan lalu memberikan batu roh yang Xiao-er ingat sebelumnya ia menjadi lemah ketika melihat batu itu. Kata Getan, jika klan kuno menyentuh sebuah batu roh, maka kulit mereka akan langsung terbakar. Karena itulah ia menguji pangeran untuk menyentuh batu tersebut. Dan jika berhasil lolos tanpa terluka, maka Getan akan melepaskan sang pangeran. Ternyata pangeran bisa menyentuh batu roh itu tanpa terluka, dan Getan pun menepati janjinya untuk melepaskan sang pangeran. Namun, Getan kemudian mengincar Yu yang terbaring di atas gerobak. Lagi-lagi pangeran mengajak Getan bertaruh dan Getan bilang jika yang dibawa pangeran bukanlah orang dari klan kuno, maka dia dan klan Xuantian akan melepaskan prefektur Shangxi. Getan pun kalah untuk kedua kalinya karena saat dia membuka kain yang menutupi orang yang terbaring di gerobak, ternyata gadis itu bukanlah Yu. Tak lama datang seorang pria yang katanya membawa pesanan kain sutra untuk sang pangeran.
Xiao meninggalkan Getan yang kalah dengan membawa gadis tadi bersama si pria yang membawa kain sutra untuknya. Ternyata wanita di gerobak itu adalah adik dari si pria yang berpura-pura menjadi penjual sutra. Sedangkan Yu pastinya ada di gerobak satunya yang pria itu bilang isinya kain sutra untuk pangeran. Sesampainya di bensin kota Sangsi, Xiao lalu menyuruh Qi untuk membuat obat untuk menyembuhkan Yu. Sementara di lain tempat ada seorang penduduk yang melapor pada ayah Qi yang bernama Dr. Lu jika anaknya itu terlibat keributan di gerbang kota. Karena khawatir, Dr. Lu pun langsung berlari untuk mencari anaknya. Dr. Lu pun tiba di mansion dan langsung disuruh mengobati Yu oleh anak gadisnya. Qi lalu menemui pangeran untuk menyampaikan pesan ayahnya jika mereka harus mencari tanaman obat bernama Red Spirit Grass yang ada di Gunung Yungyi. Pangeran menyuruh Yi mencari tanaman tersebut, namun Qi seperti merencanakan sesuatu karena ia sangat ingin pangeran untuk ikut pergi mencari tanaman tersebut. Sang pangeran lalu berkata jika ia akan pergi bersama Qi mencari tanaman itu esok hari. Setelah Qi pergi, ternyata pangeran dan juga Yi sudah curiga jika Qi dan ayahnya seperti menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain, Getan pun tahu jika pangeran akan pergi mencari tanaman obat itu dan ia pun merencanakan untuk menyerang sang pangeran. Keesokan harinya, pangeran dan Qi pun pergi mencari tanaman tersebut. Mereka pun melihat tanaman itu ada di tepi gunung dan pangeran pun lalu melemparkan rantai dengan pengait di ujungnya. Ia lalu menyuruh Qi untuk naik ke sana. Saat Qi naik, pangeran bilang ia akan pergi mencari kayu bakar. Karena merasa pangeran sedang sibuk mencari kayu, tanpa diduga Qi kemudian mengeluarkan totem di lengannya yang bisa mengendalikan tumbuhan. Ternyata pangeran hanya berpura-pura mencari kayu. Dan ia pun akhirnya mengetahui jika Qi adalah seorang dari klan kuno. Saat Qi akan mengambil tanaman obatnya, tiba-tiba saja dia diserang oleh seekor ular. Sementara sang pangeran lalu didatangi seekor beruang kecil yang kemudian menyerangnya. Tak lama, Xiao melihat beruang itu memiliki totem di lengannya, lalu Qi pun turun dari gunung sambil membawa ular tadi. Ternyata si beruang bernama Juming itu mengenal Qi dan kemudian melindunginya dari serangan ular. Akhirnya si Juming pun bisa membunuh ular tersebut. Xiao akhirnya tahu kalau Qi menyembunyikan Juming dari orang lain. Makanya dia nggak setuju kalau Yi yang nyari tanaman obatnya. Sepertinya si Qi udah percaya nih sama pangeran. Makanya dia ngajak pangeran ke gunung itu. Juming membelah ular itu menjadi dua dan seketika ia mengingat masa lalu di mana Getan sedang menghukum seorang pria yang diikat dengan rantai. Setelah mengingat itu, Juming menjadi besar dan tak dapat mengendalikan dirinya. Qi bilang itu terjadi karena Juming melihat darah dan ia pun mengajak sang pangeran untuk melarikan diri. Qi kemudian terjatuh dan ia pun akan diserang oleh Juming, namun sang pangeran melindunginya. Qi akhirnya menggunakan kekuatan klan kunonya dan bisa mengikat Juming. Namun Juming yang mempunyai totem juga sangat kuat karena kemudian ia bisa melepaskan diri. Pangeran lalu menyentuh totem milik Qi dan ia pun berubah dalam wujud klan kunonya. Tak disangka pangeran bisa menggunakan kekuatan tumbuhan dari totem milik Qi dan mereka berdua pun bekerja sama. Juming bisa kembali normal, namun pangeran dan juga Qi harus bermalam di hutan itu. Qi lalu bercerita jika ia bertemu Juming 5 tahun lalu. Saat itu, Juming terluka dan sedang diburu oleh klan Xuantian. Mereka berdua masih bertanya-tanya mengapa seekor beruang memiliki totem dari klan kuno dan part 2 pun selesai. Sip, udah kelar part 2-nya. Kalau gitu gue Ega undur diri dan gak yakin movie.
pamit.